Shalom. Salam. Selamat malam, salam damai sejahtera, salam sukacita. Kami ucapkan untuk teman-teman semua yang lagi menyaksikan ibadah online kita di malam hari ini. Kami percaya teman-teman yang ada di rumah penuh dengan sukacita dari Tuhan, bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang kita alami di akhir dari bulan April ini. Kita siap untuk memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau ada dalam hadirat Tuhan. Biar ibadah kita di malam hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Nya. Sama-sama saya ajak kita semua untuk ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan siap untuk memuji dan memuliakan namanya dengan pujian yang mengatakan layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saja kita semua, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
Mari kita sama-sama tenang, kita akan mulai dengan ibadah kita di malam hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran Tuhan, untuk segala kemuliaan, untuk segala berkat, untuk segala anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Pada malam hari ini ya Bapa, kami datang dan menaikkan ucapan syukur kami, hormat pujian sembah kami di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Bapa mau ada bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah kami di malam hari ini. Kami yang bertugas untuk memimpin puji-pujian, kami yang bertugas sebagai pemain musik, yang sebagai singers ya Bapa, dan anak-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Bapa memberkati anak-Mu berlimpah-limpah, biar hikmat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan anak-Mu, dan Tuhan boleh satukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siap lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat yang ada di rumah, yang lagi menyaksikan ibadah online ini. Sekali lagi kami mengucapkan salam damai sejahtera, salam sukacita untuk teman-teman semua. Kiranya Tuhan memberkati. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti yang di rumah lagi pada senyum-senyum. Ayo kita di sini juga siap untuk menemani, untuk memberkati, untuk melayani teman-teman dengan puji-pujian. Ya, kita sama-sama mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama bertepuk kesudahan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, na untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama angkat jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap lagi untuk memuji Tuhan. Saya yakin yang di rumah lagi bersemangat untuk terus memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak
bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Ini tiba saatnya saya ajak kita semua untuk mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya dengan pujian yang mengatakan, meski tak layak diriku, karena darahmu dan karena engkau memanggilku, ku datang padamu Yesusku. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kita ulangi pujian ini, meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang maha murah, maha kasih, maha penyayang, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, dengan darah-Mu yang sangat mahal itu, Engkau telah menebus kami, Engkau telah mengangkat kami dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mau mengampuni, melayakkan kami untuk terus ada di hadapan hadirat-Mu. Ini doa pengakuan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada dalam hadirat Tuhan, mengundang kembali hadirat Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Kita percaya bahwa setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh kita semua di malam hari ini boleh membawa suatu harapan yang baru, boleh membawa sukacita yang baru untuk kita bisa menikmati setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan.
mau hampiri tahta kasih karunia Bu Bapa. Tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari pagi hari dan sampai saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu ingin membaca serta merenungkan firman kebenaran Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, baik ada yang ada di tempat ini, bahkan setiap anak-Mu yang sementara mendengar live streaming ini. Mari Tuhan memberkati kami semua, berikan roh hikmat akal budi, sehingga kami mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam pribadi kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam teman-teman, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya perkenalkan nama saya Intan Lena Bengu sebagai UPP Pemuda. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, tapi kebanyakan orang yang kenal tapi tidak saling menyayangi. Baik teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan yang kalau teman-teman dengar tidak pernah asing lagi, karena sudah berulang-ulang kali disampaikan, tetapi kita pun berulang-ulang kali melupakannya saat menghadapi sebuah pencobaan. Mari kita baca di dalam Pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, kita tidak terlepas dari namanya cobaan dan ujian. Pencobaan adalah sesuatu yang menggoda manusia, sehingga bisa saja jatuh di dalam dosa. Ada 3 jenis pencobaan dalam hidup ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Contohnya, orang yang suka iri hati, pencabulan, sombong, gosip, penyembahan berhala. Ini diartikan sebagai lebih mengutamakan sesuatu dibandingkan dengan Tuhan. Bila kita disuruh untuk memilih, apakah kita lebih memilih untuk bermain HP atau berdoa? Apakah kita lebih memilih untuk membaca firman Tuhan atau kepoin status orang di WA, di FB, ini hari dia jalan dengan siapa, besok dia ketemu dengan siapa, atau dengan wabah seperti ini? Kita dituntut untuk
lebih banyak di rumah? Manakah yang kita pilih? Lebih suka menghabiskan waktu dengan TikTokan, game, atau kita lebih senang untuk bersaat teduh mencari hadirat Tuhan? Setiap pencobaan yang datang hanya tujuan untuk menghancurkan kita. Sementara ujian sendiri adalah untuk memurnikan iman kita. Karena ujian berasal daripada Tuhan. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen, dalam tanda kutip bukan Kristen KTP-nya saja, kita dituntut untuk memilih menang dalam mengatasi setiap pencobaan. Dari firman Tuhan ini, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, pencobaan yang bersifat biasa pada ayat yang ke-13a. Manusia sepanjang hidupnya sudah biasa ditimpa oleh pencobaan, baik yang datang dari si jahat, dari sesama kita, dari alam, bahkan dari diri kita sendiri. Jadi, jangan pernah kita berpikir bahwa orang lain itu tidak memiliki pencobaan. Orang lain tidak punya persoalan. Atau saat diberikan nasihat, kita malah marah-marah pada orang tua kita. Jangan, karena bisa saja saat mereka memberikan nasihat, mereka punya pengalaman tersendiri, sehingga kita tidak mengikutinya. Dalam mengatasi sebuah pencobaan, kadang-kala membuat kita itu stres, bersusah hati, bahkan lebih parahnya lagi, memutuskan untuk kalah dalam pencobaan. Misalkan saja pencobaan yang kita alami yaitu hujan. Dia melukiskan kesulitan-kesulitan yang ringan dan mudah kita atasi. Tidak ada orang yang takut akan hujan. Karena saat hujan mungkin mereka bisa berteduh atau bisa menggunakan jas hujan dan payung untuk terus berjalan. Atau contohnya lain lagi bagi muda-mudi tentang percintaan. Kalau berani jatuh cinta, jangan takut untuk ditinggal. Saat kita mengalami sebuah hubungan, terkadang ada sesuatu yang menjadi persoalan, mengakhiri hidup, mengakhiri hubungan atau putus cinta. Nah, putus cinta ini kadang-kala membuat hati setiap muda-mudi itu menjadi sakit hati. Karena apa? Di saat dia lagi sayang-sayangnya, di saat dia sementara tulus mencintai, sementara yang lain tidak. Itu membuat dia menjadi stres dan bisa saja mengakhiri hidupnya karena dia merasa bahwa apa yang dialaminya sangatlah berat, sangatlah susah. Karena sangat sakit ya saudara-saudara, bila lagi sayang-sayangnya kemudian ditinggal pergi. Itu sakitnya sangat luar biasa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak-anak muda, kita belajar akan firman Tuhan untuk merenungkan kembali bahwa Tuhan tak pernah ingkar janji. Bersyukurlah bila ia pergi, karena mungkin saja dia bukanlah jodohmu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan seseorang yang lebih baik lagi. Seseorang yang bisa saja menjadi pendamping hidupmu. Jadi sebenarnya tidak ada satu persoalan pun yang bisa kita atasi. Dan kita percaya bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa saja. Hal yang kedua kita pelajari yaitu tidak melampaui kekuatan kita. Pada ayat yang ke-13b, kita masing-masing punya HP dan kita pasti punya kartu memori ya saudara-saudara. Manusia menciptakan kartu memori. Dia tahu berapa kapasitas dari kartu memori tersebut. Di saat kita memasukkan data melebihi dari kapasitas kartu memori, pasti dia tidak mau menerima. Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Dia tahu berapa besar kapasitas kita. Oleh sebab itu, di dalam firman-Nya Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu membuktikan bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Dan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
Oleh sebab itu, setiap roh, baik itu roh pencabulan, roh bersungut-sungut, roh keinginan daging, penyembahan berhala dan lain-lainnya, sebenarnya kita bisa atasi. Contoh saja, kadang kita mendengar bahwa ada orang yang sangat takut dengan binatang kecil atau pohon atau roh ini roh itu. Itu sesungguhnya membuktikan bahwa kita tidak menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita sesungguhnya lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, teman-teman semua, kita bisa atasi dengan taat, berdoa, dan yakin bahwa kekuatan yang telah Tuhan berikan lebih besar dari pengaruh pencobaan yang kita alami. Hal yang ketiga kita pelajari, Allah menyediakan jalan keluar. Pada ayat yang ke-13c, di dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berjalan menyertai kita kemana saja kita pergi. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan di dalam pertama Korintus 10 ayat yang ke-13c saat ini kita baca, di situ Tuhan berkata bahwa Ia akan memberikan kita jalan keluar. Saudara-saudara, Tuhan pernah dicobai. Iblis membawa Tuhan ke 3 tempat yang berbeda. Tetapi cuma satu jawaban Tuhan, yaitu melalui firman. Oleh sebab itu, sekarang janganlah kita berkata bahwa saya malas untuk membaca firman Tuhan. Saya malas untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi saya sangat rajin untuk gosip orang. Saya sangat rajin untuk bermain game. Saya sangat rajin untuk tiktokan. Jadi mulai sekarang, kita mulai berubah pola pikir kita. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita dalam menghadapi pencobaan dunia ini. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pemuda Kristen yang merupakan tulang punggung gereja tidaklah gampang. Karena kita akan mengalami banyak pencobaan. Tetapi yakinlah bahwa setiap pencobaan hanya bersifat biasa. Tuhan tidak akan memberikan sesuai atau bahkan melebihi kekuatan kita. Dan lebih terpenting lagi, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Bersyukur karena wabah yang kita alami saat ini. Begitu banyak dampak yang terjadi. Banyak pengangguran di mana-mana, keuangan menurun. Banyak yang mengeluh akan corona ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersyukur karena di balik sukacita yang kita rasakan ini, ada sukacita yang Tuhan berikan. Misalkan saja, mungkin dulu kita tidak terlalu saling peduli, tetapi semenjak ada dampak ini atau ada corona ini, masing-masing orang mulai satu sama lain peduli. Kita lebih bisa menjaga kebersihan kita, atau bahkan lebih indahnya lagi, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kita bisa berdoa bersama, makan bersama, bahkan melakukan hal bersama dengan keluarga. Jadi apapun yang kita alami, jangan hanya kita melihat dampak buruknya saja. Karena yang pastinya kita akan mengeluh, dan mengeluh. Tetapi ingat akan janji Tuhan bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Begitupun dengan kehidupan kita. Di balik kesusahan kita, pasti ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Sehingga tidak ada salahnya bila kita terus-menerus mengucap syukur di dalam segala hal. Teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sehingga tidak jatuh dalam dosa karena pencobaan. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan yang paling terpenting mau tunduk kepada Tuhan. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadilah pemuda-pemuda Kristen yang menangkan diri dari pencobaan, bukan pencobaan yang menguasai hidupmu. Amin. Teman-teman, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dan penuntun setiap langkah kita untuk melangkahkan kaki kita ke bulan yang baru, bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan pengharapan. Anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan, mari kita terus naikkan ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus baik, selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan sama-sama kita memuji Tuhan. Arti kehadiran-Mu Bapa, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa ada rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Saja kita semua, mari kita meresapi pujian ini. Biarlah pujian kita di malam hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Nya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Bapa. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Tiada terduga kasih, Kau sungguh heran, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Bapa sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau tanamkan, yang Kau taburkan, yang Kau sampaikan kepada kami di malam hari ini. Kami sangat diberkati ya Bapa. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jalan-jalan kami tidak pernah terselami, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menuntun langkah kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan di malam hari ini boleh memerdekakan kami ya Bapa, dan mengajarkan kami bahwa sungguh Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Bapa memberkati anak-Mu, memberikan dia hikmat ya Bapa, agar ketika dimanapun dia berada, dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di situ banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan anak-Mu, dan biar anak-Mu semakin berkurang, agar ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, benar-benar Tuhan memberkati hamba-Mu, dan biar hikmat Tuhan semakin bertambah dalam setiap kehidupan masa mudanya. Tuhan memberkati. Bapa di surga, di malam hari ini kami datang dan kami menaikkan segala puji dan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan ibadah online di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami di malam hari ini yang ada bersama-sama dengan kami lewat ibadah online ini. Jarak boleh memisahkan kita ya Bapa, tapi kasih dan cinta Tuhan kami percayakan terus ada dan menaungi kehidupan kami. Berkati setiap mereka ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan setiap teman-teman kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan saat ini menyaksikan ibadah ini, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkati keluarga mereka ya Bapa, berkati pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan setiap pergumulan mereka ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar anak-anak Tuhan yang dengar, yang menyaksikan video ini terus diberkati, dan iman mereka semakin bertumbuh akan pengenalan yang benar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Dan di malam hari ini ya Bapa, kami datang dan kami menyerahkan teman-teman kami yang menemui hari ulang tahun saudara-saudara kami, yang menemui hari bahagia dari tanggal 1 kemarin sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami bersyukur bersama dengan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, biarlah kebahagiaan, biarlah sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka, boleh merasakan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan masa muda mereka, dalam kehidupan mereka yang baru, di usia yang baru bersama dengan keluarga, papa, mama, saudara-saudara dan keluarga yang ada di rumah. Kiranya Tuhan terus memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat sekali lagi dengan teman-teman kami yang mengalami hari bahagia sepanjang bulan April ini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami datang dan kami membawa doa kami juga ke hadapan hadirat-Mu buat teman-teman kami yang saat ini kami dapati dalam keadaan sakit ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan mau memberikan mereka kekuatan ya Bapak, agar biar lewat setiap sakit penyakit yang mereka derita di saat ini ya Bapak, boleh mengajarkan mereka untuk mereka terus menaruh harapan mereka kepada-Mu ya Bapak. Setiap hari boleh menambah cinta mereka kepada-Mu Tuhan, agar ketika mereka sakit ya Bapak, mereka tidak semakin jauh daripada Engkau, tapi dengan sakit penyakit itu mereka terus datang dan mencari Engkau ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati pekerjaan kami ya Bapak. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, sekolah kami juga, kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan kami di malam hari ini. Dan juga Bapak, kami mau satu hati, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ya Bapak, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami ini. Apapun yang saat ini sedang kami alami, apapun yang saat ini sedang terjadi di bangsa kami ini ya Bapak, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai kepada setiap menteri-menteri, sampai kepada setiap wakil-wakil daerah ya Bapak, yang terus dengan
hikmat dan kekuatan Tuhan berikan bagi mereka ya Bapa, agar biarlah lewat setiap apa yang mereka upayakan, setiap apa yang mereka usahakan ya Bapa, untuk memberikan damai sejahtera, untuk membuat kami tentram ya Bapak, untuk membuat kami tenang menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi ini dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan ya Bapak, agar biarlah Tuhan kami boleh melihat bahwa cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kami tidak pernah berkurang ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus akan setia memimpin dan juga memberikan kekuatan untuk setiap para pemimpin kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan provinsi kami Nusa Tenggara Timur ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan juga Kota Kupang ini ya Bapak. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus pasti memberkati dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapak di surga, terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus yang baik untuk pelayanan kami di Jemaat Sesawi ini. Kiranya Tuhan memberkati agar biarlah setiap pelayanan kami boleh membuahkan hasil, dan juga semua yang menikmati kasih Tuhan semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Bapak buat Mama Gembala kami, kedua hamba-Mu ya Tuhan, percayakan untuk memimpin kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka dalam setiap pergumulan pelayanan kedua hamba-Mu, dan juga para presbiter ya Tuhan Yesus, boleh dapat Tuhan memberkati mereka ya Bapak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, dalam setiap pelayanan mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak Bapak di surga. Kami datang dan kami membawa ucapan syukur kami di malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan di akhir dari doa kami akan bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan untuk kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah online kita di malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk kita mau menaikkan pujian yang mengatakan doa kami. Syukur untuk setiap rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang mulia. Dalam satu tubuh kita mau bersatu untuk menjadi duta kerajaan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini agar biarlah kehidupan kita terus diberkati Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan.
hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih khusus ya Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang terjadi di malam hari ini, walaupun itu secara ibadah online ya Bapa, lewat live streaming. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di malam hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan yang sama dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu akan Engkau curahkan dalam setiap kehidupan masa muda kami. Terima kasih banyak ya Bapak, kami bersyukur kami akan mengakhiri ibadah online kami di malam hari ini. Kami percaya bahwa damai dan sejahtera daripada Allah yang Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupan kita di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang berpengharapan kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan ibadah online kita di malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan setiap ibadah yang akan terjadi lewat channel YouTube kami, Gemit Sesawi Oyapura. Dan kalau teman-teman diberkati, jangan lupa untuk dibagikan, di-share, like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman, kita semua di sini mau mengajak untuk teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, agar biarlah selalu aman dalam lindungan Tuhan. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di malam hari ini. Di bagian kajun ada Dindus, terima kasih Tuhan memberkati. Di bagian bass ada Pace, dan juga di bagian gitar ada Nelson. Saya sendiri sebagai worship leader Ellen, dan juga Kakak Intan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan yang paling spesial, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kameramen kami yang ada di belakang layar ini, untuk Kakak Andro. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap pelayanan. Dan teman-teman, sampai kita ketemu lagi di ibadah-ibadah yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.